Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Matematika Dasar Teknik. Di video kali ini saya akan membahas tentang exponential equation. Pada exponential equation ini ada beberapa bentuk, model, dan persamaan. Yang pertama itu adalah bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A lebih besar dari 0, maka fx-nya sama dengan 0. Contohnya seperti berikut. Jika kita punya 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1, maka cara pengerjaannya adalah kita buat angka ini sama. Jadi senilai gitu ya. Kayak misalnya ini kan 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Maka 1 ini kita rubah dalam bentuk eksponensial, yaitu 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian kalau dia 3-nya udah sama, maka ini boleh kan pakai derivatifnya, maka bisa kita tulis 5x min 10 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan atau kita pindahkan ruas supaya mendapatkan nilai x, yaitu 5x sama dengan 10. Karena min 10 ini pindah ruas, maka jadi positif. Kemudian x sama dengan 2, karena 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selanjutnya bentuk kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika ada A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx-nya adalah p. Contohnya seperti berikut. Jika kita punya 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. Maka kita buat sama seperti tadi, kita samakan dulu sesuai dengan bentuk eksponensialnya. Maka di sini kita bisa tulis 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Karena 5 pangkat 3 ini adalah 625. Maka bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 2x min 1 sama dengan 3. Maka 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Bentuk selanjutnya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika nilai A itu lebih besar dari 0, di mana A tidak sama dengan 0, maka fx itu sama dengan gx. Contohnya, 9 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Ini kita bisa selesaikan. 9 ini kita rubah dulu dalam bentuk eksponensial, yaitu 3 pangkat 2 dikali x kuadrat plus x. Sedangkan di ruas sebelah kanannya, ini kita rubah 3 pangkat 3 dikali x kuadrat min 1. Kalau 3-nya udah sama, ini bisa kita abaikan, maka kita bisa tinggal hitung dari pangkatnya. Yaitu 2 dikali x kuadrat ditambah x sama dengan 3 dikali x kuadrat min 1. Sehingga nilainya adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 2x sama dengan 3x kuadrat dikurang 3. Kita kumpulkan dengan variabel yang sama menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai akar-akarnya adalah x min 3 dan x plus 1. Jadi nilai x-nya kita dapat 3 dan min 1. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3. Selanjutnya, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika nilai A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B juga tidak sama dengan 1, maka A tidak sama dengan B. Nah, nilai fx-nya itu adalah 0. Kita lihat contohnya ya. Kita punya 6 pangkat x min 3 sama dengan 9 pangkat x min 3. Kalau kita punya nilai ini, kan yang sama adalah pangkatnya. Di sini pangkatnya adalah fx sama-sama fx.
sama, di sini juga pangkatnya sama-sama X min 3. Maka A itu tidak sama dengan B, berarti nilai 6 ini tidak sama dengan 9 ya. Maka nilai fx-nya itu dianggap 0. Jadi kita bisa uraikan X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai X itu sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Bentuk selanjutnya adalah A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jika kita misalkan A pangkat fx itu adalah P, maka bentuk persamaan di atas bisa diubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi A P kuadrat ditambah B P ditambah C sama dengan 0. Contohnya, kita punya 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Maka 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0, ini kita sederhanakan. Kita pecah menjadi 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, dengan memisalkan A pangkat X sama dengan P, maka persamaannya menjadi P kuadrat dikurang 8P ditambah 16 sama dengan 0. Di sini kita dapat nilai akar-akarnya adalah P min 4 dan P min 4 sama dengan 0. Sehingga nilai P itu adalah 4. Untuk P sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4, sehingga 2X sama dengan 2 pangkat 2. Nah, X-nya itu adalah 2, sehingga kita dapat nilai himpunan penyelesaiannya adalah 2. Pembahasan selanjutnya adalah aplikasi dari eksponensial. Eksponensial biasanya diaplikasikan untuk menghitung laju reaksi atau order reaksi. Jadi jika suatu zat kita reaksikan, maka kita hitung seberapa besar pengaruh dari pereaksi atau konsentrasi reaktan itu terhadap laju reaksinya. Laju reaksi ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Misal reaksi order 0, maka grafik yang ditampilkan bentuknya lurus seperti ini ya. Sedangkan untuk reaksi order 1 itu biasanya grafiknya bentuknya linear. Sedangkan untuk reaksi order 2 bentuk grafiknya adalah eksponensial. Oke, sekarang kita coba contohnya untuk menghitung reaksi. Di sini ada persamaan A ditambah B menjadi AB. Nah, di sini kita punya nilai data konsentrasi A dan B, kemudian kita juga punya nilai V. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan menghitung laju reaksi. Rumus laju reaksi itu adalah K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Masing-masing ini harus kita cari dulu. Kita akan mencari pangkatnya ini, X dan Y-nya. Nah, caranya yang pertama, kita cari A dulu, konsentrasi A dulu. Maka yang perlu kita lakukan adalah gunakan data konsentrasi B yang sama. Di sini kan ada persamaan 1, 2, dan 3. Kalau kita mau cari nilai A, maka kita cari data B yang sama. Di sini antara persamaan 1 dan 2 yang nilai B-nya sama, maka kita bisa mencari nilai A, yaitu V2 dibagi V1, V2 dibagi V1, nilainya 0,8 dibagi 0,4, itu hasilnya adalah 2. Maka kita masukkan ke rumus laju reaksinya, yaitu K dikali konsentrasinya A, yaitu konsentrasi A yang kedua, yaitu 0,02, pangkat X dikali 0,02
ini B, nilai yang B untuk fraksi yang kedua, yaitu 0,02 pangkat Y. Kemudian dibagi dengan persamaan nomor 1, yaitu K kali 0,01 pangkat X, berarti ini, dikali dengan 0,02 pangkat Y, yang ini. Oke, karena dia sama nilainya, maka ini bisa kita coret. Nilai K-nya kita coret, 0,02 pangkat Y-nya juga kita coret. Sehingga sisa 0,02 pangkat X dibagi 0,01 pangkat X. Hasilnya adalah 2 pangkat X. Sehingga 2 ini adalah nilai V yang ini sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita dapat nilai X adalah 1. Selanjutnya kita cari nilai B. Kalau cari nilai B, maka kita gunakan data A yang sama. Data A yang sama yaitu data persamaan 1 dan persamaan 3. Maka kita cari nilai V3 dibagi V1, yaitu 0,8 dibagi 0,4, hasilnya 2. Kemudian kita masukkan ke rumus laju reaksinya, yaitu K dikali 0,01 pangkat X. Ini adalah nilai A, ya, nilai A dari persamaan ketiga yaitu 0,01 pangkat X, kemudian 0,08 pangkat Y, ini adalah yang ini, kemudian dibagi K dikali 0,01 pangkat X, maka yang ini untuk persamaan yang pertama, dikali 0,02 pangkat Y, yaitu yang ini. Maka ini kan sama, ini bisa kita coret. Sisa 0,08 pangkat Y dibagi 0,02 pangkat Y. Hasilnya adalah 4 pangkat Y. Sehingga kita dapat nilai 2 sama dengan 4 pangkat Y. Hasilnya adalah Y sama dengan 0,5. Sehingga laju reaksinya adalah K kali konsentrasi A pangkat 1 dan B konsentrasi pangkat 0,5. Itulah pembahasan tentang eksponensial dan aplikasinya. Untuk contoh soal lebih banyak, kalian bisa kerjakan di Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.